Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi untuk pelajaran kita ya. Sebagaimana kita telah sampaikan bahwa kita sudah membahas yang pertama adalah terkait Python esensial ya, to intermediate. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas modul yang kedua. Nah, silakan nanti bisa diakses ya pembelajaran ini dengan mengakses ke netacad.com, kemudian login, kemudian sesuai dengan kelas ya yang sudah kita buka, itu nanti ada materi namanya PCAP ya, Programming Essential in Python ya, English 2.10. Baik, oke, kita akan mempelajari modul 2. Nah, pada modul 2 ini akan membahas terkait string and list method dan exception. Nah, pada pembahasan ini nanti akan dibahas terkait ini ya, karakter, string ya, dan coding standar ya. Kemudian string vs list, similarities and difference. Jadi nanti string ya dibandingkan dengan list ya, baik itu dalam hal persamaan maupun perbedaannya. Kemudian list method, string method, kemudian Python ways of handling runtime error, termasuk bagaimana Python itu ada cara ya untuk mengendalikan atau memonitor ya untuk terjadinya error. Kemudian ada controlling and flow error using try and except. Nah, kemudian ada hierarchy dan exception. Baik. Oke. Yang pertama kita akan telah di sini terkait computer ya, computers understand single character. Nah, ini bagaimana ya kita itu bisa menuliskan ya beberapa program ya. Nah, dalam program kita adalah menuliskan ya beberapa model atau macam data ya, baik itu berupa huruf, angka dan seterusnya. Nah, nanti di sini kita juga akan diperlihatkan ya sebuah data dan sebagainya, baik itu nanti first number, first name, last name ya, ada address, ada title ya dan sebagainya ini. Sign paper, email, advertisement ya, love confession dan yang lain. Misalnya kita lihat ini ada Python gitu ya. Ini ada Python ya. Nanti di sini kita bisa lihat ya bagaimana susunan daripada huruf ya, ada yang berupa huruf, berupa angka gitu ya. Nanti disebutkan bahwa all this data must be stored. Jadi semua data akan disimpan. Baik nanti itu input, output, baik itu berupa pencarian ya, search, dan transformasi yang lain, kontemporer ya, seperti data dan sebagainya. Nah, kemudian it possible ya, mana yang mungkin gitu ya. Maka nanti di sini how can you do ya, it's in Python. Bagaimana kita akan belajar ya Python itu bekerja gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini itu ada computer store character as number. Jadi kalau Anda belajar ya, itu sedikit kita tarik ya bahwa semua karakter itu disimpan sebagai number. Sebagai sedikit tambahan bahwa di dalam asal muasalnya itu ada dua, ada analog, ada digital gitu ya. Maka
di dalam piranti apapun itu ada konversi ya, namanya ADC, analog to digital. Artinya apa? Analog itu berupa apapun ya, dari sensor-sensor alam ya, bisa keyboard, bisa mic, bisa suara ya, bisa gambar apapun itu nanti akan didigitalkan. Maka ini sebagai number. Kemudian every character used by computer corresponding to unique number and vice versa. Jadi nanti sifatnya pun ada yang unik ya gitu ya. Kemudian di sini ada assignment, must including more character ya, then like except ya, the many them invisible to human ya, but essential to computer. Ya, kadang-kadang bagi kita nggak kelihatan ya, sensor-sensor yang alam nggak kelihatan, tapi itu sudah bisa ya di apa ya, di capture atau diolah gitu ya. Tetapi ini penting ya, untuk komputer itu sangat penting ya, karena komputer butuh prakondisi seperti tadi. Nah kemudian some of the character ya, atau speech ya, warning, control karakter ya. Nah, intinya nanti di sini adalah bahwa semuanya itu adalah tujuannya apa, untuk mengendalikan input atau output device gitu ya. Jadi kalau kita zaman sekarang ini ada IoT gitu ya, banyak banget sensor-sensor di alam ini yang kemudian bisa dikonversi. Nah ini sebagai contoh, misalnya di sini ada which bit and complete invisible ya, to make a in special code ya, or pair of code different operation system ya, metric issue different which use ya, mark to end of line index text file. Ini ada, nanti di sini ada sebuah tanda ya, bagaimana kita menggunakan sebuah tanda yang untuk mengakhiri dari apa, line ya, garis yang ada pada teks ya, teks itu, teks file itu ya. Oke, kemudian di sini juga diceritakan bahwa people that do not see ya, to sign. Jadi tanda-tanda itu kadang-kadang kita nggak bisa mengerti ya, karena ya saking kecilnya kita nggak, bahasanya nggak kasat, nggak bisa kita lihat dengan kasat mata gitu ya. Tapi di sini but able to observe ya, to effect of the application their where their line or line are broken. Jadi walaupun nggak kelihatan tapi bisa diolah ya, gitu. Nah, kemudian nanti di sini ada bagaimana ya kita we can create virtually and number of character ya, number of segment but live in world ya, with in which ya, which every type ya, computer use different character encoding ya, will not be very confident. Nah, oke ya. Jadi nanti di sini the system select need to introduce universal ya, we accept standard implementation almost computer operating system all over the world. Jadi intinya keanekaragaman bentuk karakter dan sebagainya ya, itu akan diatur ya, diatur. Maka di sini kita bisa lihat karena ada apapun harus distandarkan gitu ya. Jadi nanti di sini pakainya istilahnya adalah ini ya, ada the one name as JEIA ya, short kepanjangan ya, kepanjangan dari ini adalah American Standard Code for Information Interchange. Nah nanti di sini sebagai standarnya gitu ya, bagaimana kita menggunakan device dan sebagainya ya, untuk komputer, printer, mobil dan sebagainya, sehingga enak ya, kita sudah punya standar, apapun nanti seperti itu, bahasa apapun nanti bisa konversi seperti ini gitu. Oleh karena itu the ASCII nanti di sini menyediakan 250-an ya, different character ya, but the rest only in the first ini 128 ya, if want to see how code is constructed. Ya, nanti seperti ini Anda bisa lihat ya, tabel di bawah ini. Kemudian nanti di sini ada space ya. Kita lihat ini ya. Ini ada karakternya ini ya, 0, 1, 2, 3 ini ya. Karakter sama code-nya ini. Code-nya ini. Nah, ini ya, nanti ini seperti ini ya. Banyak ya, space itu ya. Ini ibaratnya kalau kita keyboard itu ya, di keyboard kan muncul ya.
ada shift dan sebagainya, sehingga idealnya ini ya bisa menampung ini semua gitu. Nah, kemudian nanti di sini no check code ya, nanti ada lower case ya, this nanti kalau uppercase pakai ini gitu. Kemudian nanti juga ada uppercase ya, ada biasa ya, ada huruf besar huruf kecil itu ada 97. Nah, nanti di sini ada and no fine uppercase ya, its code is ada 65 ada 65. Nanti kemudian di sini ada perbedaan ya antara huruf besar huruf kecil dan seterusnya. Oke. Nah, kemudian kita sampai ini ya. Nanti di sini ada istilah lagi ini ya, E1XN ini ya. Nah, di sini ada of course ya, the Latin alphabet is not sufficient ya for the whole of mankind. User the alphabet in minority. Jadi di sini ada namanya, di sini disebut dengan internationalization ya. Nanti di sini seperti ini ada disingkat dengan ini ya, I1HN. Oke ya, ini masih mengenai standar ya. Standar ada classic from SCA ya, code. Nanti ada 8 bit ya. Setiap tanda itu 8 bit. Nah, 8 bit itu artinya ya 1010 itu jumlahnya 8. Bits itu adalah binary digit ya. Ada byte, ada bit. Ya, bit. Nah, itu nanti seperti itu ya. Nanti di sini ada, kalau saya bikin misalnya di sini ini ada apa, ini ada bit ya. Nanti bit itu ini ya, misalnya 10104 ini ya, 1 ini 8, jadi 1 2 3 4 5 6 7 8, namanya adalah bit ini ya, bits. Kalau ini 8 bit gitu ya, 8 bits. Nanti bisa dikonversi ya menjadi, nanti bisa dikonversi ke hexa ya, desimal ya, dan sebagainya. Di sini ada 126 ya. Nah, itu 126 bit ya, berarti nanti banyaknya 100 ini ya, banyaknya 100 ya, ini ini panjangnya ini ya, ini dikali 888 gitu ya. Jadi panjang banget memang ya untuk penulisan karakter ya. Kemudian code point and code case ya. Nanti di sini the code point is number which makes a character ya. Jadi misalnya di sini ada 22 is code pointing which makes space ya. Nanti ada ASCII, CI, dan coding we can standar ya, coding. Nanti kondisinya ini keberadaannya adalah 128 kode. Ini masih mengenai standar-standar ya, nanti tolong. Jadi code is big is standard for using the upper ya, 128 code point to store specific national character dan seterusnya seperti ini. Example ya. Oke, nanti ini masih standar-standar ya. Ini mengenai sejarah aja. Jadi Anda juga mengerti bahwa semuanya itu karena Python identik dengan artificial intelligence ya. Jadi harus paham betul apa-apa yang data-data yang harus Anda mengerti ya. Sekarang kita sampai ke Unicode. Jadi ini ya. Jadi code page help the computer industry to solve ya. Ini ada I1XN ya, internationalization tadi isu ya, sometime but certain out of that the world not be permanent solution ya. Nanti di sini the concept solve problem is long with Unicode. Ini ada Unicode ya. Unicode axiom unique ya. Ini ya, ambiguous character letter happen in the gram ya, extra. Ini
contohnya di sini ada yang pertama nanti ada 100 ini ada 128 Unicode point. Nah, identifikasi nanti itu ASCII dan ada 150 Unicode point ini untuk yang ISO atau IEC 8859i ya, code-nya ini. Nanti ada lagi bentuknya adalah UCS4 ya. Nah, nanti di sini ada namanya the Unicode standard says not about how to code ya, and store the character in memory and file. Nah, nanti di sini ada standarnya ini ya, dan memory and file-nya. Dan US code ini nanti bitnya ini 32 bit karakter ya. Nah, nanti bentuknya adalah ini ada universal character set ya, UCS universal character setnya ini. Nanti yang penting ini USM menggunakan 32 bit ya. Nah, artinya 4 byte ya, 1 byte 8 bit gitu ya. Nah, jadi harus tahu ya, ada bit, ada byte gitu. Ada 8 kali 4 32 bit gitu ya. Satu sebanyak itu. Oke, kemudian ada lagi ini ya yang terkenal, ini juga kita pakai kalau kita nggak cek, itu ada namanya adalah UTF-8 ya. Nanti ini one of most commonly used, nanti ini yang paling umum ya, the name derived dari pada Unicode transformation format ya. Ini konsepnya ini ya, very smart. UTF-8 use many bit for each of the code point ya, as the really need to present them. Seperti itu. Nanti di sini contohnya ya, ini all Latin character and standard ASCII character UPI 8 bit ya, non Latin karakter 16 bit. Cina, Jepang, Korea itu kan banyak banget itu sampai 24 bit ya. Nah, kemudian di sini kita lihat kalau Python ya, Python ini full support ya Unicode N. Jadi support semua kalau Python ya. You can use Unicode UTF encode karakter yang dan variable and entities. You can use the during input and output. The mean Python is complete. Jadi sudah menggunakan ini ya, yang tadi internationalization tadi itu. Nah, itu ya, itu intinya materi yang terkait karakter dan sebagainya itu. Nanti di sini ada disebutkan bahwa key text away ya, jadi ini komputer store, intinya ini ya, komputer nanti itu menyimpan karakter sebagai angka ya. Kemudian there is more and the possible encoding karakter ya, dan nanti di sini ada keberadaannya itu lebih ya, jadi memungkinkan ya banyaknya jenis tadi ya, beberapa karakter itu. Nah, kemudian nanti di sini ada bisa ditingkatkan ya, untuk karena juga bahasa banyak banget gitu ya. Nanti terutama nanti di sini ada ASCII ini ya, ini meant to the Latin alphabet in some of the dari turunannya ya, Latin dan turunannya. Ada Unicode itu nanti adalah untuk able to encode virtually all alphabet by using the human. Nanti ada ASCII, ada Unicode tadi. Kemudian the number the particular character is called code point ya. Nanti ada angka ya, pengumpulan angka secara partikular ya dari karakter itu disebut code point. Kemudian Unicode ini adalah sebuah ini ya, cara yang berbeda ya, different way for encoding with computer to store ya the character using file or computer memory. Jadi nanti two of them UCS4 and UCS UTF-8 the latter most less memory space ya. Nanti di sini ini contohnya ya, nanti ada what is bomb gitu ya. Kemudian nanti di sini adalah ada Python 3 ya, untuk beberapa penggunaan ya, penggunaan internationalization tadi ya, atau E1X ya, N gitu ya. Oke. Oke, ya untuk materi saya kira itu ya, untuk materi dengan modul 2 ini ya, terkait dengan apa ini, dengan
karakter, string, and counter. Ini banyak membicarakan terkait sejarah gitu ya. Oke, saya kira gitu ya. Nanti silahkan untuk untuk dipelajari ya. Nah, karena nanti juga akan banyak lagi modul-modul yang lain ya. Nanti saya akan rilis ya dalam bentuk video atau secara sinkronis ya untuk kita jelasin ya. Oke, saya kira gitu untuk materi ini. Nanti kita lanjutkan dengan modul yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.